Tanggal 13 Januari 2026 kami telah merilis flyer untuk mengadakan dialog ilmiah tentang pembahasan Habib yang menceritakan Nabi SAW terburu-buru bawa kitab ingin hadir di pelajaran nahunya Habib, dan ini dibela katanya dari segi bahasa tidak ada pernyataan bahwa Nabi SAW belajar. Dari segi bahasa katanya begitu. Dan ini kita menjadi berselisih paham. Dan mereka kenapa ingin mengajak saya dialog? Karena apa? Harry Pras fitnah. Harry Pras hanya benci kepada Habib dan lain sebagainya. Sedangkan mereka menyatakan tidak ada kalimat bahwa Habib mengajari Nabi SAW nahu. Tidak ada katanya. Jadi ya sudahlah, ini perbedaan pendapat dan kita akan mendialogkannya. Dan begitu pun juga dengan cerita keramat-keramat Habib yang mengajak mereka ceritakan di YouTube mereka atau di akun media sosial mereka. Dan kami tim yang tidak percaya pada khurafat, tidak percaya pada haluisme, dan tidak percaya pada takhayul. Bukan berarti tidak percaya pada karomah. Karomah berbeda dengan khurafat, yang dimana khurafat itu pasti melangkahi Al-Quran dan Sunnah, tidak akan sesuai dengan Quran Sunnah. Sedangkan karomah akan mendukung atau memperkuat Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Dan tujuan diadakannya dialog ini bukan untuk kuat-kuatan, hebat-hebatan, siapa yang paling banyak memaparkan dalil, siapa yang bisa memenangkan. Karena kami tujuannya tidak untuk mencari kemenangan. Tujuannya satu, yaitu mencari kebenaran, ya. Kebenaran harus diikuti. Dan tolak ukur kebenaran itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila engkau mendapati suatu perkara, permasalahan di tengah-tengah umat muslim, maka satu kuncinya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Tapi kalau tidak mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah, seperti dulu pernah katanya akan diadakan dialog antara Sunni dan Syiah. Ketika dibuat pernyataan di awal, apakah engkau siap untuk mengembalikan kepada Al-Quran? Cuma Al-Quran katanya. Orang Syiah tidak mau. Karena kalau orang Syiah tidak mau pakai hadis. Karena hadis bagi orang Syiah batil. Kenapa batil? Mereka menganggap semua sahabat kafir. Jadi tidak akan mungkin mengambil hadis dari para sahabat. Akhirnya yang mereka lakukan hanya mengambil dari Al-Quran. Dan itu pun Al-Quran mereka tambah-tambah. Jadi apa kuncinya? Mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran. Itu ya. Tapi kalau kita kan sesama Sunni ini, kita sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal ketika diajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, pastinya mau. Ketika mereka memaparkan referensi, mereka menganggap referensinya kebenaran, kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu memang benar, hak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus menerimanya. Ya wajib, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau melenceng, bertentangan, maka wajib juga untuk ditolak. Dan wajib pula untuk dianggap sebagai suatu kesalahan. Itu bagi kami. Tapi kalau mereka menganggap ini harus dibenarkan, harus ada pembenarannya, ya monggo silahkan. Kami di sini hanya ingin mengajak umat berpikir untuk menuju pencerahan, dari mana Indonesia sudah ratusan tahun dicekoki oleh oknum-oknum yang mungkin mereka dianggap tokoh dengan modal imamah, dengan modal jubah, dengan bermodal sorban, banyak menipu umat, banyak membohongi umat dengan cerita-cerita halu, khurafat, bahkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, dianggap suatu kebenaran karena umat Islam di Indonesia yang awam-awam tidak bisa menelusuri hadis seperti sekarang ini, tidak bisa menelusuri dalil seperti sekarang ini. Kalau sekarang kita bisa dengan sangat mudah untuk mengakses dalil, tinggal kitanya apakah mau belajar. Begitu. Karena apa teman-teman? Perpustakaan di dunia sudah ada websitenya. Tinggal diketik, dicari kata kuncinya, ketemu. Semua sudah dipermudah. Tidak seperti dulu ketika oknum-oknum mungkin ya, oknum-oknum Habib, oknum-oknum Kiai, oknum-oknum Gus berceramah tanpa referensi, bahkan referensinya tidak sahih, bahkan ceritanya tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Umat ya sekonyong-konyong saja menerima karena oh iya bener berbahasa Arab, oh iya bener Habib, oh iya bener Kiai, pakai imamah, pakai sorban, suci, ludahnya bisa diminum, ludahnya berkeramat, bekas kakinya berkeramat, bekas pantatnya kalau dicium berkah. Kalau jalan di hadapannya harus merangkak-rangkak. La ilaha li ala Muhammad ya Rabb. Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur, cium lututnya. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau.
kita cium, kita peluk. Jadi cerita-cerita seperti itu mungkin dengan sangat mudah mereka menceritakan kepada umat yang kami menganggapnya sebagai khurafat dan fitnah kepada Nabi. Tapi mereka menganggapnya karomah. Nah, ini hal yang perlu kita dialogkan sebenarnya. Dulu sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, kurang lebih ya teman-teman. Saya dan teman aswaja saya saking banyak yang mendapatkan teroran, ancaman, bahkan ancaman pembunuhan dari Muhyiddin guru sekumpul ketika membahas cerita dia Nabi SAW bangkit dari kubur, cium lututnya. Saking banyaknya teroran, tantangan, kalau memang berani datang ke Martapura, saya dan Mas Al-Bantani sudah siap untuk datang ke Martapura, tinggal menghubungi dan mencari siapa nih pihak dari Martapura yang bisa diajak dialog ilmiah tentang semua pernyataan guru sekumpul, ditimbang dengan Quran dan hadis. Kalau lolos, kita akan akui bahwa dia wali Allah. Ketika tantangan dialog kita lontar, mereka menyaksikannya, tapi mereka teman-teman tidak berani menyanggupinya. 2 tahun yang lalu kurang lebih. Beraninya apa? Mereka neror, ngancam, ngajak duel, ngajak bunuh-bunuhan, itu. Eri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Ketika orang sudah tidak punya akal untuk membela junjungannya, maka dia akan menggunakan otot. Otak ketika tidak mampu ya pasti larinya ke otot. Orang yang tidak mau berpikir ya seperti itu. Seperti perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang cerdas, orang yang dewasa, bijaksana, ketika mendapatkan nasihat, kritikan, mereka akan diam dan merenung. Ketika orang bodoh mendapatkan kritikan, nasihat, mereka bukan merenung dan berpikir, tapi mereka akan marah. Begitu teman-teman. Jadi ya sekarang juga begitu. Masih banyak orang-orang yang sedemikian rupa, mereka sebenarnya masih awam dan ikut-ikutan saja. Ketika ada doktrin, ya mereka dengan mudah ikut. Ketika ada pemahaman-pemahaman, mereka mudah ikut karena cuma adanya itu. Ketika mendengar ajaran-ajaran seperti Salafi, mengajak memurnikan agama kembali pada Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak mau teman-teman. Karena fanatisme tadi dan doktrin yang sudah berjalan ratusan tahun dari kakek dia, bapak dia sendiri, bahkan nanti sama kepada anaknya, dan begitu terus. Kalau ini tidak kita cegah, maka apa yang akan terjadi? Generasi bangsa di masa depan akan ikut dengan cekok-cekokan semacam ini. Dan kembali lagi kepada pembahasan dialog ilmiah. Ketika dialog ilmiah ini kita laksanakan, tidak semata-mata kita ingin mencari siapa yang menang kalah. Kami hanya ingin nanti mengajak umat berpikir bagaimana cara menimbang ya cerita-cerita dengan Quran dan Sunnah saja. Bukan taklid buta, apapun yang diceritakan oleh Habib misalkan harus selalu benar. Kenapa? Membela cucu Nabi adalah suatu kebanggaan dan kemuliaan. Jangan dengan seperti itu. Membela keluarga Nabi sama sekali tidak menambah kemuliaan beliau-beliau yang mulia. Justru kemuliaan itu akan kembali ke kita, percayalah. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, itu juga sesat. Dan baik, di dalam dialog ini kita juga akan memastikan berjalannya dialog dengan semestinya, kondusif, aman, tanpa intimidasi, tanpa massa, tanpa pendukung, dan yang paling penting adil, beradab dan beretika. Dan bahkan tanpa pengawalan khusus ataupun tim yang berlebihan, hanya cukup di bagian pengarah dialog saja. Dan pasti berjalannya dialog akan sesuai dengan ketentuan. Barang siapa yang melanggar dari salah satu pihak, maka dialog terpaksa akan dihentikan dan tidak akan ada dialog-dialog lagi. Perhatikan baik-baik. Dan setelah dialog selesai, tidak akan ada paksaan ataupun intimidasi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Semuanya kita akan meminta kesadaran diri saja. Apabila salah dan keliru, maka masing-masing pihak dengan lapang dada mengakui kesalahannya. Iya, kita salah, kita membela sesuatu yang salah dan lain sebagainya. Kita tidak akan memaksa kalian harus minta maaf, enggak, hanya kesadaran diri saja. Kalau memang itu salah, ya sudah, akui salah. Kalau mau mengakui, kalau tidak mau mengakui, ya silahkan. Dan yang terpenting di sini kita bukan ingin mengajak kalian semua harus pendapat dengan kami ataupun kami harus pendapat dengan mereka. Kita hanya akan mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, segala yang diceritakan, segala referensi yang dipaparkan, kita akan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila bisa ditimbang dengan Quran dan Sunnah, maka insya Allah umat muslim akan menerimanya. Tapi kalau melenceng dari Quran dan Sunnah, jangan paksa kami untuk mengikutinya atau mengakuinya. Apalagi membawakan referensi yang bermasalah. Ya semoga saja tidak ada referensi yang bermasalah. Sehingga apa? Kita bisa mencari titik kebenaran yang benar-benar hak.
bukan hanya memaparkan referensi untuk pembenaran semata. Dan begitu pun juga dengan kami. Insya Allah, berjalannya dialog akan sesuai koridor, aman, tertib, dengan etika dan adab. Ini janji dari tim Heripress. Ya, semoga video ini bisa menjawab apakah Heripress dan Gus Ajir jadi dialog? Ya, jadi. Namun dengan catatan, kita setelah ini tidak akan ada lagi dialog-dialog ataupun debat-debat. Silahkan kita memaparkan masing-masing pendapat, pandangan di media masing-masing pula.